ilmu itu bisa menyelamatkan kita. Makanya orang cuman ibadah kok nggak punya ilmu itu bahaya, bahaya sekali. Sebelum nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba mengulas tentang keutamaan mencari ilmu atau fadilah-fadilah mencari ilmu seperti apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya. Jadi di kitab Duratun Nusahin diterangkan, man jalasa ma'al alim sa'ataini au akala ma'ahu lukmataini au sami aminhu kalimatain au masya ma'ahu khotwatain a'tahullah ta'ala jannatain. Yang terjemahnya kurang lebih, barang siapa duduk 2 jam bersama seorang yang alim atau makan 20-an, 2 kali makan atau 2 kali sendok bersama dengan orang alim, atau mendengar 2 kata dari seorang alim terakhir, atau dia berjalan bersama orang alim 2 langkah, maka Allah memberikan kepada dia 2 surga. Bukan cuma 2 bidadari, 2 surga itu beserta isinya, beserta fasilitasnya. Jadi, dan dalam hadis tersebut diterangkan, 1 surga itu lebar yang diberikan kepada orang tersebut itu adalah 2 kali luasnya dunia. Nah, berarti itu dia mendapat 4 kali dunia yang berupa surga, luasnya, besarnya. Wah, itu baru 2 jam duduk dengan orang alim. Bisa dibayangkan toh, kalau yang alim dapat apa? Yang duduk bersama orang alim saja dapat fasilitas seperti itu, apalagi alimnya itu sendiri. Betapa alim itu penting sekali. Alim di sini adalah orang yang sangat faham terhadap ilmu-ilmu agama dan melakukan. Itu keren sekali. Sampai nah ini bedanya kelebihannya orang alim itu seperti apa? Sampai ada cerita. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke masjid. Nah, tiba-tiba ini di depan masjid itu melihat seonggok. Kalau iblis itu siapa ya? Sesosok, sosok iblis. Jadi iblis ini kayak bingung mondar-mandir di depan pintu masjid. Lucu ini, bingung, resah dan gelisah menunggu kekasih itu. Nah, kayak gitu. Gimana ini, kayak masuk enggak masuk. Ini kalau enggak jadi masuk tapi masuk, pengen masuk kan enggak enak rasanya ya. Nah, jadi akhirnya Rasulullah penasaran, bertanyalah Rasul pada iblis. Wih, iblis, kamu tak perhatikan dari tadi kok kayaknya resah, gelisah gitu. Kayak lagunya siapa itu? Chrisye. Resah, gelisah, kayak mau masuk tapi nggak masuk, mau keluar tapi nggak rela gitu kan. Ada apa gerangan kamu, iblis? Oh, jadi kok lucu ya, berarti iblis dulu itu ngobrol sama Rasul kok nggak dijuotosi iblis. Kok nggak dipukulin? Malah Rasul lihat iblis nggak dipukulin langsung, kok malah diajak ngobrol itu kenapa itu? Monggo diungkap sendiri. Lucu loh, ketemu iblis kan musuh terbesar umat muslim nih, kok dulu nggak dipukulin Kanjeng Nabi ketika ketemu, padahal udah ketemu itu. Ayo gimana itu? Nah, itu pembahasannya nantilah ya. Lanjut, akhirnya iblis menjawab setelah ditanya, gini ya Rasul, saya itu pengen godain orang yang sedang sholat di dalam masjid. Jadi dalam masjid itu ketika itu ada orang sholat, tapi saya takut karena
dekatnya orang sholat itu ada orang yang sedang tidur. Loh, kaget. Nabi Muhammad kaget. Kamu kok aneh ya, Iblis? Kamu takut sama orang yang sedang tidur, tapi kamu tidak takut dengan orang yang sedang sholat. Ini kan lucu. Takut kok dengan orang tidur. Padahal orang tidur itu kan dalam keadaan lalai. Ya. Sedangkan orang sholat itu dalam keadaan dia sedang bermunajat, sedang berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu malah nggak takut, tapi kamu takutnya pada orang yang tidur. Ini lucu loh, Iblis. Kamu kok lucu-lucu batok, nah, kalau orang Jawa. Pada akhirnya Iblis menjawab, masalahnya, kata Iblis, orang yang sedang sholat ini itu orang bodoh, orang jahil. Jadi sebenarnya saya tidak menggoda pun ada kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Karena kebodohan itu, sehingga sholatnya itu tidak memenuhi syarat rukunnya, akhirnya kan nggak sah. Tapi kalau saya ini ke situ godain orang yang sholat, nah, akhirnya saya terkesan berisik ya. Saya khawatir orang yang tidur ini bangun. Nah, kalau orang yang tidur ini bangun, akhirnya nanti orang yang tidur ini masalahnya orang alim, Kanjeng Nabi. Nanti kalau dia bangun, akhirnya mengusir saya, terus membenarkan orang sholat tersebut, maka rugilah saya, rugi bandar saya, Kanjeng Nabi. Karena orang yang sholat itu akhirnya sholatnya benar, dibenarkan sama orang yang alim yang sedang tidur tersebut. Dari itulah Kanjeng Nabi akhirnya menyimpulkan, oh ternyata naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Nah, di sini mungkin ada yang protes, Kanjeng Nabi lucu. Ini orang zaman sekarang kan ngeyel. Kanjeng Nabi lucu. Masa tidur kok lebih bagus daripada ibadah? Kan nggak masuk akal. Mikir ya. Nggak masuk akal ini. Cuma masuk akal toh, Bro. Masuk akal gini loh. Contoh. Ada dua orang. Semama dikasih pekerjaan. Yang satu memang ahli dalam pekerjaan itu. Contoh servis HP. Ada dua orang. Yang satu nggak ahli sama sekali. Ya. Padahal dua orang ini sama-sama capek. Dua orang ini capek dikasih job sama orang. Ini Mas, HP saya ada dua, tidak bisa dicas semua. Jadi semuanya harus mengganti konektor cas umpama. Ya. Orang alim ini ketika dikasih kerjaan, oke, siap, diterima. Tapi dia lebih baik, karena saya capek seharian habis kesana kemari, saya tak tidur sebentar biar fit, nanti biar saya bisa bekerja. Lah orang bodoh ini nekat, karena dia bodoh akhirnya dia, wah aku yang penting nanti kalau bisa kan dapat duit untung-untungan. Oke, saya bongkar. Dia nggak tidur semalaman, HP dibongkar-bongkar, di otak-atik ini kok nggak bisa dicas. Wah, dia tetap ngelakuin, bongkar, dia nggak tidur semalaman. Akhirnya yang orang pintar tadi tidur. Nah, setelah tidur, subuh bangun, setelah bangun sholat, terus dia ngerjain. Oh ini loh, dibongkarlah pelan-pelan, terus diganti fleksibel cas. Akhirnya dalam waktu tidak sampai 10 menit HP tersebut jadi bisa dicas kembali. Sedang apa yang dialami orang bodoh? Karena dia nggak punya ilmunya, dia nekat tetap servis HP, ya dia nggak dapat gaji. Karena malah rusak semua nanti HP-nya. Ya itu logikanya. Selain itu, jadi memang penting ya, tahu ilmu, belajar ilmu itu penting.
sangat penting sekali. Selain itu, kisah selanjutnya kisah ini sangat-sangat familiar, yaitu kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua dengar keampuhan Sultan Aulia. Sultan itu kalau dalam bahasa sekarang raja, jadi raja wali. Raja wali itu ya Syekh Abdul Qadir, itu rajanya para wali. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir ini karena ahli ibadah, alim, ahli tasawuf, semuanya ilmunya Syekh Abdul Qadir itu mumpuni, belajarnya banyak bidang, mulai ilmu gramatikal Arab, ilmu fikih, tasawuf, semua dipelajari sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika iblis emang tugasnya goda. Jadi tiba-tiba suatu waktu iblis itu menyerupai cahaya, sinar terang sekali yang bisa menerangi berbagai penjuru. Nah, akhirnya iblis tersebut mengaku kepada Syekh Abdul Qadir. Dari depan Syekh Abdul Qadir, iblis berkata, "Hei Abdul Qadir," kata iblis, "saya rasa ibadahmu sudah cukup. Semua yang haram mulai detik ini aku halalkan untukmu." Jadi iblis ini ceritanya apa ya? Dia itu ngembo-ngembo, itu bahasa Indonesianya ngaku-ngaku. Jadi dia itu ngaku-ngaku sebagai Allah gitu. Nah, karena di sini Syekh Abdul Qadir itu punya ilmu, selamatlah Syekh Abdul Qadir. Langsung setannya diusir. Syak lain, minggat to kowe, wahai yang terlaknat, lain ya. Jadi akhirnya selamat Syekh Abdul Qadir karena apa? Punya ilmu. Ilmunya apa? Nah, ini ilmu tauhid. Mukhalafatul hawadisi. Jadi Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya atau barang yang mengasihi Allah selain Allah, itu nggak bakal. Jadi kalau itu cahaya, nggak mungkin Allah kok mirip dengan cahaya, nggak mungkin. Apalagi cuman Allah mirip orang pakai putih-putih, nggak mungkin lagi. Mirip cahaya aja nggak mungkin itu. Jadi disitulah Syekh Abdul Qadir karena punya ilmu. Nah, jadi nggak tertipu. Zaman sekarang kan aneh emang. Banyak orang yang wah zikir sendiri, tiba-tiba ada iblis, ada setan menyerupai wah cahaya, tiba-tiba udahlah kamu udah nggak usah ibadah, cukup, wah langsung seneng, aku habis ketemu Allah, akhirnya cerita-cerita besok nyari murid banyak. Nah, itu bahaya karena dia nggak punya ilmu, beda. Nah, disinilah selamatnya Syekh Abdul Qadir ketika itu, karena beliau mumpuni belajar ilmu. Padahal ketika itu zaman Syekh Abdul Qadir itu ada 70 orang ahli ibadah ya. Ahli ibadah ini tingkatannya sudah keren lah, ibadahnya kalah kalau orang-orang zaman sekarang. Tahajudnya wah sampai ada asyara sujud ya. Nah itu 70 orang itu tersesat ketika itu di zaman Syekh Abdul Qadir. 70 orang ahli ibadah yang benar-benar ibadahnya itu totalitas ya. Itu tersesat gara-gara begitu kan, seperti yang dilakukan iblis kepada Syekh Abdul Qadir. Itu kan keren. Jadi ilmu itu bisa menyelamatkan kita. Makanya orang cuman ibadah kok nggak punya ilmu, itu bahaya sekali. Apalagi kalau sudah lagi ibadah, baru senang-senang ibadah lalu merasa alim, itu bahaya sekali. Sebagai cerita penutup, ini besok di surga itu ada 4 golongan yang dia tidak merasakan dihisab. Jadi dan dia juga tidak melihat siksa neraka, itu nggak melihat, langsung tes sampai surga, langsung sampai pintu surga maksudnya. Jadi 4 golongan ini adalah: 1,
orang alim yang mengamalkan ilmunya. Alim itu kalau dari tadi ngomong alim terus, alim itu kalau sekarang dijamakkan, bahasa jamaknya itu ulama. Jadi ulama itu kalau banyak, kalau orang satu namanya alim. Jadi yang pertama, golongan yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Selanjutnya golongan kedua yang langsung tadi sampai pintu surga itu orang haji yang mabrur, haji yang mulus, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah orang yang mati syahid ketika jadi matinya itu ketika dalam keadaan pertempuran. Dia mati pertempuran. Yang mati syahid ada banyak, orang melahirkan tiba-tiba mati itu syahid. Banyaklah orang mati syahid. Dan ini yang dijamin ini adalah orang yang mati syahid ketika perang. Zaman untung kita sekarang di Indonesia nggak ada perang ya, semuanya damai, alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah golongan yang keempat, orang yang bekerja mencari duit, bekerja keras mencari duit, nah, tapi uangnya untuk diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk menumpuk-numpuk hartanya biar kaya, enggak, tapi uangnya dinafkahkan, disedekahkan, diinfakkan. Nah, ini akhirnya golongan-golongan ini berebutan ketika di pintu surga. Dia rebutan, pengen masuk surga duluan, yang satu pengen duluan, yang satu pengen duluan, yang satu pengen duluan. Nah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat, iki lah pokok do ribut ning kene. Malaikat kono diurusi. Nah, itu diurusi malaikat. Kok pada ribut di depan pintu surga ini kayak demo-demo, mau demo KPU apa-apa kayak zaman sekarang. Akhirnya malaikat bertanya, yang pertama ditanya orang yang hajinya mabrur. Loh, dirimu kok mau-maunya, kata malaikat. Kok dirimu kok nggak mau-maunya? Dirimu kok pengen masuk surga duluan, itu emang amalmu apa? Orang haji pede menjawab. Loh, saya hajinya mabrur malaikat. Jadi saya berhak untuk masuk surga duluan. Oh gitu. Oh gitu ya. Lah iya dong, kata orang yang hajinya mabrur. Lalu malaikat bertanya, "Lah kok kamu tahu orang yang hajinya mabrur masuk surga itu dari siapa?" Malaikat godain malaikat. Ya saya tahu dari ulama, dari orang alim ketika menerangkan ada pengajian, saya mendengar bahwa orang yang hajinya mabrur besok itu masuk surga tanpa hisab. Oh, jadi kamu tahu karena orang alim. Iya. Lah kok kamu mau mendahului orang alim? Nggak punya adab kamu. Kamu nggak malu apa? Nah, bingung, akhirnya minder gitu. Orang yang haji mabrur minder. Aduh, yes. Ditanya lagi yang kedua malaikat, tanya sama orang yang mati syahid. Jawabanmu sama, akhirnya nggak pede semua akhirnya. Iya, saya tahu gini karena orang alim yang nerangkan. Makanya saya mau perang. Saya nggak rela untuk mati syahid. Demikian pula orang yang bekerja keras mencari duit untuk dinafkahkan. Saya mau bekerja keras ini juga karena pas pengajian dengar orang alim menceritakan. Makanya saya rajin untuk berinfak. Dari sini akhirnya malaikat memutuskan, ya udah, karena kamu semua itu taunya dari orang alim, malaikat, kami persilahkan orang alim untuk masuk surga duluan. Semuanya setuju akhirnya, setuju. Tiga orang golongan tadi setuju, orang alim harus duluan. Betapa indahnya orang alim kan. Jadi dia diutamakan, didahulukan. Tapi karena orang alim, dia tahu namanya adab. Orang alim ini protes sama malaikat. Jangan malaikat, saya ini nggak pantas kalau masuk surga duluan. Ini orang tahu ilmunya ya. Nggak mungkin dia pengen di depan sendiri, itu nggak mungkin. Malu-malu biasanya. Nomor 2 lah paling enggak. Jadi gini loh orang malaikat. Saya bisa ngajar. Saya bisa punya pesantren. Masjid saya yang tempat ngajar saya bisa bagus, bisa enak.
saya kalau ngajar bisa punya speaker, punya mic, jadi saya nggak usah mengeraskan suara saya, orang-orang yang pengajian bisa dengar. Itu gara-gara ada orang yang selalu sedekah ini, orang yang selalu infak. Kalau nggak ada orang yang infak, ya, jadi saya nanti nggak bisa ngajar, kata orang alim. Akhirnya diputuskan, ya udah kalau gitu yang masuk surga duluan adalah orang yang menginfakkan hartanya tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan jelas ya, jatah sebenarnya menurut hukum diberikan kepada orang yang alim, orang yang mencari ilmu, orang yang punya ilmu. Jadi orang yang awalnya mencari ilmu, punya ilmu, akhirnya jadi alim, diamalkan ini. Jadi jatah surga pertama untuk beliau. Tapi karena ketawaduan, punya ilmu, akhirnya jatahnya diberikan kepada orang yang meninfakkan hartanya untuk berjuang, ya. Permasalahannya ini yang jadi permasalahan sekarang, banyak orang alim yang kaya-kaya, akhirnya orangnya bingung, masjidnya dibangun sendiri, pondoknya dibangun sendiri, berarti ada kemungkinan nanti ya yang masuk surga orang alim, karena dia alim, kaya, akhirnya menafkahkan sendiri, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.